Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eriko Indrawan. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta, Prodi Psikologi. Jadi sekarang saya mau ngebahas karakteristik demokrasi periode reformasi. Jadi pertama, kalian tahu gak demokrasi itu apa? Jadi demokrasi itu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara itu memilih hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi tujuannya demokrasi itu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Jadi pada konsepnya itu tujuan demokrasi itu kehidupan bernegara meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Nah, selanjutnya itu reformasi. Kalau reformasi itu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah itu untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, ekonomi, dan suatu masyarakat atau negara. Nah, jadi pelaksanakan demokrasi di era reformasi itu dari tahun 1998 sampai sekarang. Jadi waktu itu ditandai dengan lengsernya Soeharto setelah menjadi presiden selama 30 tahun. Lalu digantikan ke B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Beralihnya pemerintahan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga Republik Indonesia dinilai sebagai jalan baru demi terbukanya proses demokrasi di Indonesia. Jadi B.J. Habibie itu meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia. Pada masa selanjutnya, Habibie itu menghapus berbagai kekekangan demokrasi yang berlaku di era Soeharto. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Salah satunya pada era reformasi diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Jadi di era Orde Baru, pemberedalan itu pencabutan surat izin usaha pers kerap dilakukan apabila tidak sejalan dengan pemerintah. Kemudian di era reformasi itu sistem multipartai diberlakukan. Jadi terlihat pada pemilihan umum 1999. Jadi Habibie itu sebagai presiden RI itu membuka kesempatan pada rakyat Indonesia berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Nah, demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila dengan karakteristik demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Kondisi demokrasi Indonesia periode reformasi ini dinilai itu sedang menuju sebuah kesempurnaan. Jadi warga negara itu bertugas mengawal demokrasi agar dapat diteraplisasikan dalam aspek kehidupan. Nah, berikut karakteristiknya. Ada karakteristik dari demokrasi pada periode reformasi itu ada pemilu lebih demokratis, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah, pola rekrutmen politik terbuka, dan hak-hak dasar warga negara terjamin. Jadi menurut saya itu demokrasi itu sangat penting. Demokrasi itu menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi masyarakat, maksudnya mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Jadi selain itu juga demokrasi itu juga bisa berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.